Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidinarta Safira dengan NIM 23020260005. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pemerintahan, yaitu menganalisis cara pemerintah mengomunikasikan suatu kebijakan. Pasti kan sudah nggak asing kan sama Sungai Mahakam. Nah, urat nadi Kalimantan Timur ini itu lagi jadi obrolan hangat. Kenapa? Karena pemerintah provinsi itu lagi serius-seriusnya ngerjain dua program besar. Yang pertama itu normalisasi Sungai Mahakam dan penertiban tambang tanpa izin atau biasa disebut peti. Nah, program ini itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi ini langkah nyata dan serius dari pemerintah buat nyelamatin kita itu dari banjir dan kerusakan alam yang makin parah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Masud, itu memprioritaskan normalisasi dan pengerukan Sungai Mahakam pada 2025 sampai 2026 untuk mengatasi banjir kronis di Samarinda. Nah, program ini itu mencakup pengerukan muara sungai, terus juga perbaikan drainase, serta normalisasi anak sungai. Contohnya itu seperti Sungai Karangmumus. Masalahnya, selama 20 tahun terakhir, sungai kita itu semakin dangkal gara-gara lumpur. Nah, ditambah lagi ada oknum tambang liar yang membuang limbahnya itu sembarangan ke sana. Nah, normalisasi itu artinya sungai itu dikeruk biar airnya itu bisa ngalir lancar lagi. Sedangkan kalau penertiban peti, itu semacam kayak razia besar-besaran untuk tambang ilegal yang ada di sekitaran sungai. Nah, tujuannya itu untuk ekosistem kita itu semakin aman dan juga untuk melindungi pesut mahakam yang semakin hari itu semakin langka. Program ini itu nggak muncul tiba-tiba, tapi semuanya itu bermula waktu Mei 2025 saat Gubernur Masud itu ngeliat banjir di Samarinda itu yang sudah semakin kelewatan parahnya. Nah, akhirnya kebijakan itu resmi di jalan dari akhir 2025 sampai sekarang di tahun 2026. Intinya itu cuma 3, cegah banjir, selamatin lingkungan, dan pastikan warga itu nggak jadi korban tambang liar lagi. Jadi siapa sih yang bikin aturan ini? Nah, idenya itu langsung dari Pemprov Kaltim yang langsung kirim surat ke Kementerian PUPR dan juga Kemenhub. Nah, kalau untuk urusan razia tambangnya itu ada Satgas PKH dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dibantu sama TNI dan juga Polri. Nah, semuanya ini bergerak atas dasar undang-undang pertambangan dan juga kehutanan yang berlaku. Terus siapa yang ngomong ke publik? Itu ada Gubernur Masud melewati konferensi pers, terus juga ada Menteri LHK Hanif Faisal Nurrafiq sampai Ketua Satgas PKH Muhammad Yusuf Ateh yang tegas ngumumin razianya. Pemerintahan di sini tuh sebenarnya sudah sering posting di Instagram maupun di berita soal pengerukan ini. Nah, tapi masalahnya komunikasi mereka itu kadang kayak kurang nyambung gitu sama perasaan warga. Warga kan kayaknya taunya cuman kayak kapan sih rumah saya tuh nggak kerendam lagi gitu. Nah, di sini tuh pemerintah tuh perlu gitu terbuka sama warga mengenai soal pengerukan ini. Bahwasanya faktor dari banjir ini bukan mengenai soal pengerukan saja gitu, tapi banyak faktor lain seperti kayak penggunaan hutan, terus juga tambang yang belum diawasi dengan benar, serta masih banyaknya kurangnya penjagaan lingkungan kayak pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan lain-lain. Jadi program ini itu ditujuin untuk kita semua, terutama warga Samarinda, Kukar, dan juga Kutai Barat yang sering langganan banjir. Tapi ini juga peringatan keras buat para pelaku tambang ilegal. Nah, pemerintah itu sudah aktif nyampain info ini tuh lewat TV, terus juga koran kayak Antara News, terus juga bisnis.com, sampai Instagram Pemprov Kaltim. Terus juga komunikasinya ini sudah jalan sejak tahun 2025. Cuma ya memang seringnya ke-up dan mulai rame lagi itu pas sudah ada banjir lagi gitu, jadi belum maksimal di pencegahan dininya. Untuk saran penutup, menurut saya pemerintah di sini bisa terjun sih langsung buat ke TikTok karena TikTok ini lagi rame-ramenya banget digunakan dan juga banyak influencer. Mungkin ada influencer atau selebgram yang bisa ikut untuk mengedukasi warga tentang adanya pengerukan sungai ini atau program-program pemerintahan lainnya gitu. Terus juga mungkin pemerintah juga bisa langsung turun ke lapangan untuk langsung ketemu sama warga-warga yang terkena dampak dari banjir maupun tambang ilegal ini. Terus juga bisa juga bikin aplikasi gitu buat ngelaporin adanya tambang ilegal gini secara diam-diam gitu. Jadi dengan begitu kita bisa jaga mahakam kita bareng-bareng. Oke, jadi itu dia bedah program buat mahakam kita. Kita harus tetap jaga lingkungan, terutama jangan buang sampah sembarangan agar lingkungan kita tetap bersih dan aman. Saya Maulidinarta Safira. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.